Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Radar Pekalongan, channel yang mengedukasi dan menginspirasi pemirsa semua. Pemirsa, kali ini saya mengundang dua orang guru hebat. Yang pertama adalah Bapak Sabto Sri Nugroho, guru SMP Negeri 1 Purwokerto yang memiliki praktik baik membuat roket air pada pembelajaran fungsi kuadrat. Dan yang kedua adalah Ibu Susilowati, guru SD Negeri Trimulyo yang memiliki praktik baik asiknya belajar pecahan dengan buah dan sayur. Assalamualaikum Pak Sabto, Bu Susilowati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ade. Baik, saya ke Pak Sabto dulu yang memiliki praktik baik membuat roket air pada pembelajaran fungsi kuadrat. Waduh, ini kayaknya Pak Sabto guru matematika ya Pak ya? Siapa? Bisa dijelaskan Pak Sabto, monggo Pak, kayak apa? Pak, terima kasih atas waktunya. Pembelajaran ini adalah pembelajaran STEM menggunakan model roket air. STEM itu adalah kepanjangan dari Science, Technology, Engineering, dan Matematik. Baik. Nah, ini senyampang dengan mikir yang ada di Tanoto, bahwasanya siswa mengalami interaksi, komunikasi, dan refleksi ini pas dengan pendekatan STEM yang sudah kami lakukan beberapa waktu yang lalu. Dan untuk kenapa kami memilih roket air? Karena roket air itu pas dengan materi yang sedang diajarkan, yaitu fungsi kuadrat. Adapun di sekolah kami itu ada 4 jam satu minggu, dan untuk pembelajaran roket air ini kami selang-seling karena bisa sampai 3 minggu, artinya dari sekali pertemuan 2 jam itu kami pilih 2 jam untuk praktek roket air, karena memang pembagian waktunya seperti itu. Ada desain satu itu adalah mereka melihat, mengamati dari sebuah video YouTube tentang pelontar roket dan peluncurnya, karena ada 2, pelontar dan peluncur. Mereka mengamati, setelah itu berdiskusi, praktek. Nah, untuk praktek itu kita tidak hanya membuat satu desain, tetapi bisa 2 desain atau 3. Untuk minggu pertama adalah desain 1. Setelah direfleksi akan direfleksikan, nanti akan muncul dari hasil refleksi desain kedua. Dari muncul desain kedua diuji coba, dari mereka meluncurkan, mencoba membuat, meluncurkan, diukur sudahkah desain mereka itu terbaik. Jadi minggu pertama desain 1 direfleksi, ubah lagi menjadi desain kedua sampai ketiga, begitu Pak. Pak, ini mapel apa nih Pak? Mata pelajaran matematika Pak, fungsi kuadrat ya? Kelas 9. Iya, saya pelajaran matematika ini agak rendah nilainya Pak, jadi ngikutin Bapak. Baik, ini praktek konkretnya seperti apa Pak? Iya, jadi untuk desain yang mereka buat setelah lihat dari channel YouTube, itu mereka akan berdiskusi, merefleksikan. Desain pertama itu mereka akan berubah. Nah, mereka merefleksikan dari uji cobanya. Misalkan ada yang jaraknya sampai 98 meter, Pak. Ke atas, Pak? Nah, roket airnya kemarin baru saya uji coba ada yang 98 meter, tapi juga ada yang 5 meter, Pak. Iya. Yang bocor. Jadi mereka tuh, ya mereka terlihat kecewa yang bocor, tapi yang berhasil mereka tuh sangat bahagia sekali. Pakai apa?
pakai pengungkitnya apa Pak sampai bisa terbang ke atas roketnya itu? Nah, alat dan bahannya itu pakai botol Sprite, Pak. Oh gitu, baik baik. Iya, botol Sprite, terus ada malam, Betul. terus menggunakan pompa, Pak. Ada pipa PVC itu. Betul. Yang dihitungnya apa Pak? Bagaimana cara menghitungnya? Jarak, Pak. Jarak titik start sampai jatuhnya. Jadi desain terbagus adalah mereka yang bisa meluncur sejauh mungkin. Oh gitu. Iya, indikator keberhasilannya. Betul. Mereka selalu membuat grafik uji coba pertama dia jaraknya berapa meter, kedua, ketiga sampai ke 6. Betul. Setelah itu dievaluasi kok jaraknya stagnan di situ saja. Apa yang membuat mereka bahkan ada yang nggak meluncur sama sekali, Pak. Ya. Nah, mereka itu mencoba lagi sehingga nanti dapat diperoleh desain yang terbaik menurut kelompok mereka. Nah, nanti akan dibandingkan dengan kelompok lain apakah desain itu sudah bagus atau belum. Gitu, Pak. Pak Sabto, tinggi dan rendahnya roket itu ada kaitannya dengan penilaian nggak Pak? Atau ukuran penilaiannya apa Pak? Nah, iya. Ini kan STEM, Pak. Ada sign-nya, ada sudut lemparnya. Betul. Jadi kalau sudutnya mereka terlalu tinggi, ada yang cuma tinggi saja, Pak. Jaraknya nggak jauh. Mereka pada peluncuran kedua diubah sudutnya. Dan seterusnya sehingga menemukan ternyata tidak hanya desain roket dan pelontar saja, tapi sudut kemiringannya juga berpengaruh. Betul. Tetap kita jarak, Pak, yang kita ukur konsisten atau tidak uji cobanya. Memang kalau mereka mengujinya di lahan yang keras, itu uji coba ke-1 dan kedua botolnya jatuh di aspal itu cenderung akan pecah, Pak. Betul. Karena pecah jadi larinya limbung. Jadi mereka ada yang pintar juga yang menimbang dulu. Oh gitu. Mereka jauh ditimbang karena ada airnya itu diukur. Ternyata air yang terlalu banyak itu tidak menjadikan roket itu terbangnya jauh. Airnya sedikit belum tentu jaraknya tidak jauh, jadi harus pas. Banyak keterampilan yang saat pengujian itu diperlukan untuk anak-anak. Pak Sabto, kalau memberikan misalkan evaluasi ini nilainya bagus itu yang bagaimana Pak? Itu penilaian kita lihat desain pertama, Pak. Betul. Desain kedua, refleksinya, mereka belajar dari kesalahan. Jadi tidak desain pertama mereka jelek itu langsung nilainya jelek, enggak. Iya. Dan juga mereka semangat sekali karena saya katakan yang mereka yang jauh bisa menyelesaikan tugas ini dengan baik, maka nilai kalian A begitu. Berarti 94 ke atas, Pak. Itu juga pemicu untuk mereka semangat untuk membuat desain, Pak. Betul. Iya, Ini Pak. kalau saya jadi siswanya asik sekali nih Pak. Kayaknya pengen latihan terus. Iya, mereka itu nggak disuruh nyoba satu lapangan bisa banyak sekali itu, Pak. Banyak sekali anak yang mencoba. Yang mencoba ya Pak ya. Satu lapangan bola itu penuh, hampir penuh. Iya. Iya, karena mereka itu semangat. Setelah pelajaran selesai tetap mencoba mereka Pak. Iya, bahkan itu kan satu model itu diuji coba selama 5 sampai 6 kali, Pak. Betul. Baik. Menempuh jarak yang bagus gitu, Pak. Betul. Pak Sabto, terima kasih Bapak, luar biasa, sangat menyenangkan pola pembelajarannya dan mudah-mudahan siswa semangat belajar dengan Bapak. Sukses selalu buat Pak Sabto. Terima kasih. Baik, saya geser ke Ibu Susilowati yang memiliki praktik baik, asiknya belajar pecahan dengan buah dan sayur. Waduh, apalagi nih? Monggo Ibu dijelaskan Bu, saya penasaran ini Bu. Ya, terima kasih Pak Asep. Saya akan mengajar di kelas awal ya Pak, kelas 3. Nah, pembelajaran di kelas awal itu yang paling penting itu kita pertama bagaimana menciptakan suasana pembelajaran itu yang menyenangkan. Nah, apalagi pada materi ini pecahan ya, kalau kita hanya membelajarkan tentang konsep, anak itu akan bosan dan akan
merasa susah memahami Ya, apa itu bingung ya Bu pecahan. ya. Betul. Ya, dari itu saya bagaimana mencari cara supaya anak-anak itu tertarik, ya, senang untuk belajar. Nah, di saya kan letaknya di pedesaan, Pak. Betul. Saya mengajak anak-anak untuk membawa buah-buahan dan sayur-sayuran, ya, yang ada di rumah mereka. Mereka kan Betul. banyak yang petani. Di daerah saya juga banyak sekali jambu merah, juga Ya. jambu kristal, seperti tomat, seperti itu. Anak-anak membawa buah-buahan yang ada di rumah, itu dibawa ke sekolah, ya. Kemudian memotong-motong buah yang dibawa itu sesuai dengan LK yang saya berikan. Betul. Nah, menariknya bagaimana setelah anak itu belajar konsep pecahan dengan menggunakan buah-buahan dan sayur itu, anak bisa makan bersama buah-buahan dan sayur yang mereka bawa. Menarik ya Bu ya. Iya, akan lebih asik lagi kalau guru itu mau membawakan buah yang lebih menarik lagi. Saya biasanya bawa apel atau mungkin buah pir itu Pak untuk dipotong-potong bareng. Kemudian nanti anak menunjukkan pecahan sesuai dengan LK, contohnya 3/4. Coba anak-anak ambil buah-buahan ya sesuai dengan LK 3/4. Betul. Buah itu dipotong menjadi 4 bagian, kemudian anak mengambil berapa bagian dari buah tersebut. Betul. Anak akan sangat senang karena apa? Mereka bisa langsung praktek dengan bermain sama teman-temannya dengan menggunakan buah-buahan yang menarik seperti itu, Pak. Betul. Ibu ini kelas 1 apa kelas 2 SD, Bu? Ini kelas 3, Pak. Oh, kelas 3 ya? Karena kemarin pandemi itu kan lama nggak berangkat ya, Pak ya. Ya. Kemudian kan anak banyak yang belum paham tentang konsep pecahan. Kemudian saya mencari ide untuk bagaimana biar anak-anak itu menarik dan bisa lebih mudah memahami konsep pecahan seperti itu. Betul Ibu, kebanyakan mereka ketika melihat angka misalkan 1/3, 1/2, ini bingung membayangkannya Bu. Ini kayak apa kalau 1/2? Tapi kalau mereka melihat misalkan dalam bentuk yang konkret, apakah buah, yang paling mudah itu uang Bu. Anak saya itu ketika dikatakan misalkan setengah kali 5.000, 1.000 gitu kan, angkanya besar banget katanya. Saya bilang bayangkan duit 1.000 dibagi 2, 500 katanya kan gitu kan. Nah ini Ibu juga dengan metode seperti ini luar biasa Ibu, memudahkan siswa untuk memahami satu hal dengan contoh-contoh yang ada di sekitar kita sehari-hari gitu kan. Ini idenya dari mana Ibu? Dulu kan ini ya Pak ya, setelah mendapat pelatihan dari Tanoto Foundation tentang pembelajaran aktif, mikir bagaimana anak itu bisa mengalami langsung, kemudian melakukan interaksi, komunikasi, juga refleksi. Nah, setelah mendapatkan materi itu, kemudian saya bagaimana sih supaya pembelajaran itu menarik, bisa menerapkan konsep mikir. Nah, tahun-tahun sebelumnya saya menggunakan tidak buah-buahan tetapi barang-barang bekas seperti kardus ataupun kertas-kertas yang sudah tidak bermanfaat. Itu juga anak juga tertarik belajar bersama, mempraktekkan bersama. Ini loh setengah itu dari satu bagian kertas ini kita bagi 2, masing-masing adalah setengah seperti itu. Betul. Iya, akan lebih mudah dan lebih menyenangkan. Betul, betul. Beda dengan saya waktu dulu SD ya, wah pokoknya yang di papan tulis ya itu tulis gitu kan. Ya dihafalkan, ini setengah, ini berapa itu ya Pak? Betul, betul. Coba bawa pir, bawa apel ke kelas, wah rebutan itu anak-anak Bu. Baik, Ibu, ini bisa diterapkan hanya dalam matematika ya Bu ya? Atau pengalaman Ibu ini baru masalah pecahan saja, kompetensi pecahan atau gimana Bu? Buah dan sayuran ini selain untuk membelajarkan tentang pecahan,
Ya. Pernah saya praktikkan juga untuk mengenal satuan berat. Nah, anak-anak baik, bisa baik. menimbang langsung ya. Saya menyediakan timbangan Ya. kue seperti itu. Kemudian anak praktek per kelompok untuk mengetahui berapa berat dari masing-masing buah seperti itu, Pak. Iya, iya. Dan mereka langsung paham ya, oh sekilo ini pakai ini ya Bu, yang kilogram digital ya Bu ya? Iya, yang timbangan kue itu Pak, yang bukan digital, yang timbangan kue. Oh gitu. Pakai timbangan digital juga bisa. Kalau timbangan kue nanti kan kita belajarkan anak tentang satuan kilo, juga Betul. on ya. Oh, yang pakai dacin itu Bu? Timbangan beras bukan Bu? Berat Pak. Betul. Berarti yang kirinya beras, yang kanannya kilogramnya gitu ya Bu ya? Ya, itu juga bisa. Itu Betul. timbangan warung tuh ya. Iya, 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 Timbangan betul, warung betul. bisa, timbangan kue juga bisa. Ya, bisa, betul. Iya, dengan memperkenalkan timbangan ke mereka, betul-betul mereka bisa memahami gitu ya Bu ya. Nah, mereka praktek langsung, mengalami langsung akan lebih mengena. Anak akan lebih lama mengingatnya ya. Betul. Ibu, ini dipraktekkan mulai kapan dan sebelum-sebelumnya Ibu menggunakan metode apa Bu? Saya sudah pernah mempraktekannya. Oh, baik. Sebelum pandemi itu juga pernah. Kemudian ini kemarin waktu pandemi kan belum masuk ya Pak, itu Betul. saya melaksanakan home visit di rumah wali murid, kemudian beberapa anak berkumpul di titik kumpul. Satu hari itu setengah dari jumlah murid, separuh ya. Murid saya 24, 12 berangkat, kemudian gantian hari setelahnya separuh lagi 12 seperti itu. Bedanya dengan pembelajaran konvensional, respon siswa bagaimana Bu ketika diperkenalkan? Jauh beda Pak. Kalau ini kan anak tuh lebih senang, lebih tertarik untuk belajar. Dan anak yang mau minta lagi belajar seperti itu, Bu, besok lagi kita bawa buah dan sayur lagi, kita bisa makan bersama. Baik, baik. Oh ya Pak, selain buah dan sayur, saya juga pernah menggunakan benda-benda lain ya, seperti ini, roti, kue, itu kan anak juga senang untuk makan bersama. Betul, betul. Juga mengajarkan anak untuk berbagi dengan temannya. Betul, betul. Mengajarkan berbagi, kemudian belajarnya dapat, makannya juga, makan bersamanya dapat, ya Bu ya. Dan gurunya senang karena siswanya juga cepat paham apa yang disampaikan oleh ibu gurunya. Gitu ya Bu ya? Iya Pak. Baik. Baik, saya mohon perhatian untuk meng-off-kan dulu suara-suara noise. Saya akan ngasih pengantar lebih dahulu. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Radar Pekalongan, channel yang mengedukasi dan menginspirasi